Anda masih bersama program spesial G20 Bangkit Bersama dan tentu saja masih bersama dengan Pak Menko Perekonomian. Pak Menteri, ini tadi Pak Menteri sempat sampaikan bahwa bicara tentang krisis energi memang ada tantangan tersendiri akibat kondisi geopolitik dan ada yang kemudian mulai berpindah kembali akibat dari ketegangan yang terjadi. Nah, rekomendasi apa kemudian yang sampai sejauh ini sudah menjadi pembahasan dalam Sherpa Track termasuk juga yang akan diimplementasikan di Indonesia? Ya, kembali pada saat terjadi krisis, maka solusinya adalah pertama perbaikan dari sisi supply, yang kedua adalah diversifikasi, dan yang ketiga adalah efisiensi. Nah, terhadap tiga hal tersebut secara global, tentu peningkatan produksi dari supply side, dan saat sekarang baik itu di produksi untuk oil and gas, dan juga untuk bahan bakar berbasis fosil lainnya. Nah, tetapi medium term kita harus mempersiapkan diversifikasi energi. Kalau khusus untuk Indonesia, kita pilih beberapa model atau beberapa energi terbarukan seperti solar berbasis PLTS, berbasis angin, kemudian juga berbasis dengan hydropower, dan juga berbasis terkait dengan geothermal yang Indonesia juga punya cukup banyak potensial. Nah, tentu terhadap alternatif energi tersebut kita harus membuat kebijakan yang terkait dengan fiskal. Karena kita ketahui bahwa berbagai energi renewable tersebut per kilowatt hour-nya itu relatif lebih tinggi dibandingkan yang berbasis kepada fossil fuel. Dan kedua, dari segi capital expenditure ataupun dari segi investment itu juga lebih tinggi, hanya dari segi operating cost-nya relatif lebih rendah. Sehingga pemerintah harus membuat kebijakan fiskal dan juga insentif agar transisi menuju renewable ini bisa kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi Pak Menteri sempat sebutkan berkaitan mengenai fiskal. Nah, fiskal ini kan sangat identik dengan keuangan yang kemudian ada beberapa negara juga mengalami krisis keuangan sendiri. Nah, Pak Menteri kalau dari catatan dan hasil evaluasi di working group termasuk juga di engagement group yang dibahas berkaitan mengenai krisis keuangan yang tadi sempat dimention Pak Menteri, ini pembahasannya bagaimana Pak Menteri? Jadi kalau mungkin sejalan dengan krisis keuangan ini kaitannya dengan inflasi. Jadi kaitan dengan harga energi, kita ketahui bahwa harga gas alam juga sudah meningkat di 6,16, kemudian batu bara bahkan mencapai kemarin sempat ke 400, sekarang sudah agak turun. Demikian minyak mentah juga di 110. Namun komoditas lain seperti gandum, jagung juga itu sudah naik, sehingga kalau kita lihat inflasi beberapa negara itu tinggi, seperti India 7%, negara-negara Eropa itu 8%, Inggris 9,1%, Amerika juga 8,6%, kemudian juga Rusia yang sedang dalam keadaan kena embargo itu 17,1%. Sedangkan harga makanan di dunia indeksnya sudah naik ke 157%. Dan kita lihat baik itu vegetable oil itu udah naik di atas 225, cereal ataupun gandum itu udah 165, demikian pula yang lain. Oleh karena itu dengan adanya inflasi tinggi itu berdampak kepada sektor keuangan, terutama beberapa negara kalau inflasinya tinggi mereka harus mengerem jumlah uang yang beredar. Antara lain mereka akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, pada saat kenaikan tingkat suku bunga yang di bawah inflasi, tentu pertumbuhan mereka menjadi tidak maksimal. Nah, pada saat tingkat suku bunganya meningkat, pertumbuhannya menjadi negatif, maka terjadi yang sering disebut sebagai stagflasi. Nah, ini yang perlu dihindari. Namun ada 60 negara yang tingkat hutangnya lebih dari 100%. Nah, ini negara-negara tersebut tentu menginginkan pengalaman Indonesia pada saat kita menangani krisis di tahun 2008
maupun krisis di tahun 98. Sehingga yang mereka perlukan adalah penundaan hutang ataupun debt suspension ataupun debt restructuring. Ditambah lagi mereka membutuhkan juga bantuan keuangan secara multilateral. Sehingga isu-isu ini menjadi isu-isu yang panjang, terutama dalam pembahasan di Global Crisis dan Response Group. Nah, bagi Indonesia, kalau untuk di G20, kita konsentrasinya kepada 3 isu utama, yaitu di sektor kesehatan, digital, dan di sektor transisi energi. Kenapa kita ingin dorong ke sektor digital? Karena dalam situasi seperti ini, dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru. Nah, salah satu sumber pertumbuhan yang baru yang paling memungkinkan adalah digitalisasi, terutama post-COVID. Kita lihat ASEAN, salah satu negara yang punya potensi untuk digitalisasinya tumbuh besar, karena di tahun 2021 misalnya kita digitalisasi besarnya 174 miliar, Indonesia sendiri 40%-nya ataupun 70 miliar. Dan di tahun 2025 ASEAN itu pasar digitalnya 363 miliar US dollar. Jadi bagi negara-negara di ASEAN, ekonomi digital ini bisa menjadi faktor yang bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian di tingkat regional. Ini cukup menarik karena Indonesia dengan pangsa pasar yang besar tidak hanya tadi Pak Menteri sampaikan mendorong transformasi ekonomi digital, tetapi juga mendorong dari berkembangnya UMKM. Nah, pembahasan berkaitan mengenai UMKM ini sendiri Pak Menteri, tentu banyak orang yang ingin tahu lebih jauh Pak Menteri. Ya, terkait dengan UMKM, Indonesia mempunyai sebuah program antara lain selama pandemi COVID, itu yang menjadi tantangan global adalah bagaimana kebutuhan dari future of work akibat transisi digital, dan kedua akibat kebutuhan daripada green economy. Nah, tentu salah satunya yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu, 2 tahun terakhir ini kita meluncurkan retraining dan reskilling melalui digitalisasi, atau kita luncurkan program yang namanya Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini adalah program yang didorong untuk meningkatkan reskilling, retraining melalui pelatihan secara online yang diberikan dengan paket 1 juta, kemudian ada semi bansos dengan bantuan sebesar 600.000 untuk 4 bulan. Nah, ini sudah diakses oleh 115 juta yang eligible untuk melanjutkan lebih dari 80 juta, dan yang mengikuti program full 12,8 juta. Nah, ini adalah program yang pertama, yaitu Government to People, G2P. Dan Government to People ini adalah dana yang diluncurkan dari Kementerian Keuangan langsung kepada e-wallet daripada peserta. Tidak lewat kementerian, tidak lewat pemerintah daerah, tidak melewati kabupaten kota. Jadi ini merupakan salah satu program yang dalam pembahasan baik itu di Davos dengan UNDP maupun dengan UNICEF ini mendapatkan apresiasi, bahkan beberapa negara menginginkan untuk bisa mereplikasi ataupun membuat program ini bisa dilaksanakan di negara lain. Nah, kemudian UMKM lain kita juga dorong bahwa mereka diberikan bantuan keuangan, baik itu untuk yang small and medium enterprise, UMKM, yang bantuan mikro, baik itu program UMI, Mekar, maupun kredit usaha rakyat super mikro yang di bawah 10 juta. Nah, ini kita tingkatkan ke yang 500 juta, dan tahun ini kita siapkan anggaran sebesar 373 triliun, dan bunganya disubsidi pemerintah sehingga bunganya hanya 3%. Nah, program-program semacam ini yang di berbagai negara tidak selengkap yang disiapkan infrastrukturnya oleh Indonesia. Dan di atas itu kita punya program financial inclusion yang melalui sektor financing digital. Walaupun financing digital ini sifatnya fintech ini lebih short term dibandingkan kredit usaha rakyat.
Ini hal yang menarik karena ternyata Indonesia sudah punya program yang luar biasa. Tadi Pak Menteri sempat sampaikan dan tentu saja ini bisa menjadi pilot project dan juga acuan bagi negara-negara lain kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana berkaitan mengenai krisis pangan? Catatan-catatan dari pembahasan di Sherpa Track sesaat lagi, tetaplah bersama kami.